Bismillahirrahmanirrahim. Wal munfasilu isna asyara. Dan bermula dhamir munfasil itu ada 12. Sama kayak dhamir muttasil juga ada 12. Dhamir munfasil, dhamir yang terpisah ada 12. Nahu qaulika, seperti ucapanmu iya ya. Jadi semua iya ya, iyaka, iyaki, seterusnya. Yang jadi dhamir itu cuma iya saja. Iya saja. Jadi yang lain semuanya huruf di depannya. Iya ya, ya hurufnya nanti. Iya dhamir. Jadi karena iya, dia alif berarti sukun. Berarti semua kita sebut dhamir mabni ala sukun. Semua disebut mabni ala sukun. Fa'idha qulta, maka bila engkau berkata, ma akramtu illa iya, ma akramta illa iya ya. Akramta itu. Tidak engkau memuliakan kecuali aku. Tidak engkau memuliakan kecuali aku. Ma manafi, akramta fi'il fa'il. Akrama fi'il madhi, ta fa'ilnya. Illa huruf istisna. Iya, nah, iya dhamir munfasil. Iya, dhamir munfasil mabni ala sukun. Karena sukun ini alif pada mahal nasab maf'ul akramda. Iya huruf yang menunjukkan kepada mutakallim. Huruf yang menunjukkan bahwa ia bermakna ana. Tidaklah engkau memuliakan kecuali aku. Taqulu fi i'rabihi, engkau berkata pada i'rabnya contoh, manafiyatun, ma itu manafi. Akramta fi'lun wa fa'ilun. Akramta fi'il dan fa'il. Akrama fi'il madhi. Wa illa adatu hasrin, illa itu adat hasar. Adat hasar, adat untuk mengkhususkan. Tidak engkau memuliakan kecuali aku. Cuma aku yang kau muliakan. Nah, itu namanya adat hasar. Illa adatu hasrin. Illa itu adat hasar. Adat ini huruf untuk membatasi sesuatu. Wa in syi'ta qulta, jika engkau mau, engkau boleh mengatakan illa harfu li ijabin nafi. Illa itu huruf untuk mempositifkan nafi. Illa itu huruf untuk mengijabkan nafi. Mana ijab positif. Di belakangnya negatif nih. Tidak engkau muliakan. Tidak engkau muliakan. Kecuali. Kecuali yang engkau muliakan cuma aku. Jadi sebelum illa nafi, sesudahnya jadi sebut positif. Jadi boleh dua macam kita sebut. Illa adat asar atau illa huruf untuk mengijabkan nafi. Mana ijab di sini bukan mewajibkan, mempositifkan. Au illa adatus tisnain mulghatun. Boleh juga. Atau illa itu adat istisna mulghatun. Adat istisna yang mulgha, yang tidak beramal. Mulgha artinya tidak beramal. Tidak punya tugas apa-apa. Illa adatus tisnain mulghatun. Illa itu adat istisna atau huruf istisna yang mulgha, yang dibatalkan. La amalalaha, yang tidak ada pekerjaan. Tidak ada tugas baginya illa. Nah, udah selesai nih. Ma akramta illa. Sekarang iya. Iya dhamiru nasbin munfasil. Iya itu dhamir nasab, dhamir yang munfasil. Munfasilun naik kepada dhamiru. Iya dhamiru nasbin munfasilun. Iya itu dhamir nasab, dhamir munfasil. Mabniun ala sukuni, dibina atas sukun. Fi mahali nasbin, pada mahal nasab, maf'ulun bih. Jadi maf'ul bih li akramta. Jadi iya saja. Wal ya'ul akhiratu, dan bermula ya yang terakhir, yaitu iya terakhir. Wal ya'ul akhiratu, ya yang terakhir itu harfun, huruf dalun yang menunjukkan alal mutakallimi kepada orang yang berbicara. Jadi iyahu, iyahuma, iyahum, sama semua dhamirnya iya. Cuma dari mana kita tahu iya bermakna aku? Ada ya. Iyaka, iya bermakna anta karena ada ka. Iyaki, iya bermakna anti karena ada ki. Ya, di depannya huruf semua. Nah itu Ustaz. Mungkin ada yang pengen ditanyakan Ustaz. Silakan. Bismillah. Kalau aman lanjutkan Ustaz. Wa iyana lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'adzimi nafsahu. Wa iyaka bi fathil kafi lil mukhatabi wa iyaki bi kasril kafi lil mukhatabati wa iyakuma lil mukhatabaini wa iyakum li jam'id dzukuril mukhatabaini wa iyakum li jam'id dzukuril mukhatabina.
Wa iya kunna jamil inasil mukhatabati. Fa iya fil jami'i iya dhamiru wa kulluha yuqalu fiha. Dhamirun Idhofah, dhamiru nasbi. dhamiru nasbin munfasilin mabniyun. Dhamiru nasbin munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal ya'u fil awwali harfun dalun alal mutakallimi wa na fisani harfun dalun alal mutakallimi wa ma'hu ghairuhu awil muadzimi nafsahu wal kafu fima ba'dahu lil mukhatabi awil mukhatabati awil mukhatabaini awil mukhatabina awil mukhatabati wal mimu fi iyakuma harfun mimatun wal alifu harfun dalun ala tasniyati wal mimu fi iyakum harfun dalun ala mukhatabina wan nunu fi iyakunna harfun dalun ala jam'in niswati. Oke, titik dulu. Nah, ini mudah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sama semua soalnya. Wa iyana berarti contohnya sama tadi. Wa ma akramta illa iyana, itu kita takdirkan. Wa ma akramta illa iyana, tidak engkau muliakan kecuali kami. Iyana lil mutakallimi, iyana untuk mutakalim, untuk orang yang berbicara. Wa ma'ahu ghairuhu, bersamanya si mutakalim itu ada orang lain. Awil mu'adzimi nafsahu, atau untuk orang yang membesarkan ia akan dirinya. Iyana kan? Jadi sama ini. Jadi iya domer. Iya domer munfasil mabni ala suku pada makna maf'ul. Nah huruf yang menunjukkan kepada kami. Nah, itu aja sama. Iyaka bifathil kafi dengan fathah kaf. Iyaka akan engkau bermakna anta. Cuma anta namanya domer rafa. Iyaka domer nasab dengan fathah kaf. Lil mukhatabi. Sama nanti iya domer mabni ala sukun kaf huruf yang menunjukkan kepada khitab. Udah itu aja. Menunjukkan kepada mukhatab. Iyaki sama, akan kamu perempuan anti dengan kasrah kaf lil mukhatabati. Nah, iyakuma lil mukhatabah ini untuk dua orang yang di depan kita laki-laki antuma. Jadi iya domer munfasil mabni ala sukun, kaf huruf khitab, ma huruf iman, alif menunjukkan kepada tasniyah. Nah itu yang paling ujung nanti yang Ustaz baca tadi. Wa iyyakum li jam'i dzukuril mukhatabin. Iyyakum untuk jamak mudzakkar yang mukhatab. Antum. Jadi kaf ini huruf, mim tanda jamak. Yang jadi dhamir iya saja. Iyakunna sama. Iyakunna akan sekalian perempuan. Akan kamu sekalian perempuan. Antunna. Li jam'il inasil mukhatabati. Untuk jamak muannas yang mukhatabah. Fa iya fil jami. Maka bermula iya pada semua contoh. Iyaka iyakuma sampai sini. Maka bermula iya pada semua iya. Dianya iya itulah ad-dhamiru. Itulah dhamir. Semua dhamir. Kulluha yuqalu fiha dhamiru nasbin munfasil. Bermula setiapnya iya di atas dikatakan padanya iya dhamiru nasbin. Dhamir nasab munfasilun. Dhamir nasab dhamir yang munfasil. Munfasilun naik kepada dhamir. Semuanya kita bilang iya dhamir nasab munfasil. Mabniun ala sukuni dibina di atas sukun fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Jadi maf'ul bih. Nah, itu caranya orangnya. Sesudah iya itu huruf-huruf yang menunjukkan kepada makna iya. Wal ya'u fil awali harfun dalun alal mutakallimi. Ya pada pertama, iya ya. Ya pada pertama. Bukan ya pertama, ya pada pertama yaitu ya iya ya. Ya terakhir bermula ya pada pertama itu huruf yang menunjukkan kepada mutakallim. Wa nafisani bermula na pada yang kedua itu harfun dalun, huruf yang menunjukkan kepada mutakallim wa ma'ahu ghairu atau mu'adzim nafsah. Biasalah kan nanu. Wal kafu fima ba'dahu dan kaf pada ma sesudahnya. Sesudahnya nun tadi, iyaka iyakuma. Bermula kaf pada ma sesudahnya itu lil mukhatab. Kaf pertama mukhatab iyaka. Awil mukhatabati iyaki untuk mukhatabah. Aw mukhatabata ini iyakuma. Kuma kaf itu untuk mukhatabah ini.
Awil mukhatabin iyakum untuk mukhatabin. Awil mukhatabat iyakunna kaf itu. Wal mimu fi iyakuma. Mim yang ada pada iyakuma harfu imadin idhofah. Harfu imadin huruf imad. Wal alifu harfun dalun ala tasniyati dan bermula alif itu huruf yang menunjukkan ya kepada tasniyah iyakuma tentu. Wal mimu fi iyakum. Mim pada iyakum harfun dalun huruf yang menunjukkan kepada mukhatabin. Wa nun fi iyakunna. Nun yang ada pada iyakunna harfun dalun. Huruf yang menunjukkan kepada jamak muannas ala jam'in niswah al-mukhatabati. Wa iyahu lil mufradil mudzakaril ghaibi. Iyahu bagi mufrad mudzakkar ghaib sama iya juga. Huruf menunjukkan kepada huwa. Wal ha'u harfun dalun alal ghibah. Ha itu huruf yang menunjukkan kepada ghaib. Wa iyaha lil mufradatil ghaibah bagi mufrad muannas. Iyahuma lil musannal ghaibaini. Iyahuma bagi tasniyah ghaib keduanya. Iyahum bagi jamak dzakar yang ghaibin. Iyahunna bagi jamak muannas yang ghaiban. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu gampang, gampang. Nah, mungkin ada pertanyaan Ustaz sebelum kita bergerak bab selanjutnya. Nah, itu. Jadi dimanapun ketemu iyahu, iyahuma, iyahum itu sering jadi maf'ul Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, itu. Isim mausul itu, Ustaz. Kan isim dhamir. Oh, isim dhamir. Dhamir munfasil kan? Ya. Dhamir munfasil. Isim mausul alladzi, alladzina, allati, allatani. Gak ada pembahasan isim mausul dalam kitab Jarumiyah Hasan. Gak dibahas ya. Dibahas sedikit di isim ma'rifah kemarin ya. Isim ma'rifah salah satunya isim mubham. Yaitu isim isyarah dan isim mausul. Tapi nggak ada pembahasan khusus dia. Harus di kitab selanjutnya. Nah, jadi isim mansub ada 15. Setiap kita baca nasab, mesti alasannya salah satu dari 15. Pertama kita udah baca tentang maf'ul bih. Kesimpulannya maf'ul bih di belakang. Terbagi dua, ada zahir, ada mudmar. Maf'ul bih zahir, isim zahir. Maf'ul bih dhamir terbagi dua. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil 12, munfasil 12. Kalau dhamir muttasil langsung terhubung dengan fi'il gampang. Darabahu, darabahuma, darabahum, darabahunna misalnya. Itu kalau kita baca datar daraba, dhamir di depannya pasti maf'ul. Akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna. Nah, Ustaz biasakan aja tasrif begitu. Itu dhamir itu pasti maf'ul bih. Kalau tasrif fi'il madhi ada perubahannya, itu fa'il. Akrama, akrama, akramu. Nah, itu pasti fa'il. Akramta, akramtuma. Pasti tatuma itu fa'il. Nah, tapi kalau fi'ilnya asli akrama doang. Akrama, akrama, akrama. Tapi ada hu, huma, hum di ujungnya. Itu pasti maf'ul. Nah, gampang. Nah, itu. Sekarang isim masuk yang kedua, Mas. Dah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari wa yusammal maf'ulul mutlaqi wa wal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li nahwu qaulika daraba yadribu darban, yakni annal masdara wal ismu ay ismul hadasil ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li ay fi tahyirihi min sighati ila sighatin ukhra nahwu daraba yadribu darban faqad takhayyaru min sighatil madhi ila sighatil mudhari'i ila sighatil masdari wa ja'al madhi awalan wal mudhari'i wa ja'al madhi awalan wal mudhari'u saniyan wal masdaru salisan fa idza qulta daraba zaidun darban fa zaidun fa'ilun wa darban maf'ulun mutlaqun mansubun bidarbin wa in syi'ta qulta mansubun alal masdari. Oke, Ustaz. Titik dulu.
Babul masdari. Ini adalah bab masdar. Wa yusammal maf'ula. Wa yusammal maf'ulal mutlaka. Jadi yusamma ini fi'il mudhari' bina majhul. Dia tugasnya merafa'kan naib fa'il, menasabkan maf'ul. Naib fa'il mustatir takdirnya huwa, wa yusamma. Dinamakan akan dianya masdar. Kembali ke masdar. Wa yusamma huwa. Dinamakan akan dianya masdar. Maf'ulal mutlaka akan maf'ul mutlak. Jadi masdar di sini maksudnya maf'ul mutlak. Bukan semua masdar. Masdar yang menjadi maf'ul mutlak baru masuk kategori isim mansub. Apa itu maf'ul mutlak? Nah, jadi jangan apa itu masdar kan? Apa itu maf'ul mutlak atau apa itu masdar juga boleh. Wal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Wa dianya maf'ul mutlak itu isim yang mansub yang datang ya salisan pada yang ketiga dalam tasrif fi'il. Isim mansub yang datang ya pada posisi ketiga dalam tasrif. Kalau kita tasrif dia di posisi ketiga, itu masdar. Nah, masdar itu kalau dinasabkan kadang jadi maf'ul mutlak. Nah, walaupun tidak semuanya. Kalau dinasabkan dan ada syarat-syaratnya nanti, dia disebut maf'ul mutlak. Mana contoh masdar? Nahu qaulika seperti perkataanmu daraba yadribu darban. Daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari. Darban masdar nih. Ini masdar. Beliau memperkenalkan masdar dulu. Yakni bermaksud ianya musannaf annal masdara huwal ismu. Bermaksud ianya musannaf ana yakni ini fi'il mudhari yakni. Bermaksud ianya musannaf annal masdara bahwa sungguh masdar itu ismu. Masdar itu isim. Apa mana isim? Ismul hadasi, nama peristiwa. Jadi masdar itu nama peristiwa. Darbun, pukulan ya. Nasrun, pertolongan kan itu nama kejadian. Dianya masdar itu isim, artinya ismul hadasi, nama kejadian. Kejadian yaji'u yang datang ya salisan pada posisi ketiga fi tasrifil fi'li dalam tasrif fi'il. Apa makna dalam tasrif fi'il? Ai fi taghyirihi dalam perubahannya fi'il. Dalam perubahannya fi'il min sighatin ila sighatin ukhra. Dari satu lafaz kepada lafaz yang lain. Artinya kalau kita mentasrifkan fi'il, dia pada posisi ketiga. Nah, itu. Masdar ghairu mim ya, Ustaz. Ya, masdar yang enggak bukan masdar mim, masdar biasa. Kalau wahyu sama. Gimana? Wahyu sama itu naibul fa'il. Ya, naibul fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Sama dinamakan akan dia masdar tadi. Maf'ula, maf'ul bih. Damir mustatir, damir tersembunyi dalam yusama namanya naib fa'il, maf'ula, maf'ul bih. Nah, itu. Enggak anu itu, Ustaz. Maf'ulun. Enggak boleh. Harus maf'ula. Misalnya gimana? Wahyu salul ina'u. Ina'a atau ina'u, Ustaz. Nah, itu beda. Yusalu di sana dia maf'ulnya satu. Begitu dibina majhul, enggak ada maf'ul lagi, tinggal naib fa'il. Yusalul ina'u, benar. Dicuci akan bejana. Benar. Jadi sama asalnya dua maf'ulnya, Ustaz. Sama itu ibni Muhammadan. Aku namakan anakku akan Muhammad. Maf'ulnya dua kan? Begitu dibina majhul tinggal satu. Tetap ada maf'ul. Kalau ghasala, maf'ulnya satu. Ghasaltul ina'a asalnya. Ghasaltul ina'a. Aku mencuci akan bejana kan gitu. Sekarang dimajhulkan. Ghusilal ina'u. Dicuci akan bejana. Siapa yang cuci? Orang nggak disebut. Nah, itu. Nggak boleh ina'a di situ. Ya. Jadi fi'il kalau maf'ulnya dua, begitu dimajhulkan tinggal satu. Kalau fi'il satu maf'ul, kalau dimajhulkan maf'ulnya hilang. Yang ada naib fa'il. Nah, itu aturannya. Ya,
Oke. Jadi contoh daraba yadribu darban. Jadi daraba yadribu darban. Ini beliau pengen memperkenalkan kalau darban itu di posisi ketiga, namanya masdar. Faqad taghayyara min sighatil madhi ila sighatil mudhari. Maka sungguh berubah ya, taghayyara fi'il madhi. Faqad taghayyara sungguh berubah ya daraba min sighatil madhi dari sighat madhi ila sighatil mudhari kepada sighat mudhari. Ila sighatil masdar kepada sighat masdar. Wajah al-madhi awalan datanglah oleh fi'il madhi terlebih dahulu, daraba. Wal mudhari'u saniyan datanglah oleh fi'il mudhari pada yang kedua. Wal masdaru salisan masdar yang ketiga. Nah, baru kita pasang contoh. Kalau contoh di atas darban masdar ini nggak disebut maf'ul mutlak, dia masdar saja. Mana juga masdar yang maf'ul mutlak? Ah, ini contohnya. Fa'idha qulta, bila engkau mengatakan doroba zaidun dorban, memukul oleh si Zaid akan pukulan. Nah, memukul oleh si Zaid akan pukulan. Pukulan kan nggak bisa dipukul, Ustaz, kan? Iya. Pukulan nggak bisa dipukul. Memukul oleh si Zaid akan pukulan. Doroba fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya. Dorban bukan maf'ul bih. Bukan maf'ul bih. Karena kemarin maf'ul bih kan korban. Ya. Korban. Doroba Zaidun amran. Mukul oleh si Zaid akan si Umar. Umar maf'ul bih. Di sini doroba Zaidun dorban. Memukul oleh si Zaid akan pukulan. Pukulan kan nggak bisa dipukul. Berarti dorban bukan maf'ul bih. Apa juga namanya? Nah, yang begini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak artinya bagaimana? Dia kita artikan menguatkan. Doroba Zaidun dorban, memukul oleh si Zaid benar-benar memukul. Nah, itu artinya benar-benar. Jadi doroba Zaidun dorban. Boleh kita tambah maf'ul bih di depan. Doroba Zaidun dorban amran. Telah memukul oleh si Zaid, benar-benar memukul akan si Umar. Si Zaid benar-benar memukul si Umar. Nah, itu makna maf'ul mutlak. Benar-benar. Nah, antara lain begitu. Nah, itu Ustaz. Jadi, itulah maf'ul mutlak. Masya Allah. Bentar Ustaz. Jadi i'rabnya daraba fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya. Jadi karena daraba fi'il muta'addi harus ada maf'ulnya. Cuma di sini nggak dikasih maf'ul. Darban maf'ul mutlak mansub dan nasab fathah. Nanti ada maf'ul lagi di depannya. Amran maf'ul bih mansub dan nasab fathah. Daraba Zaidun amran darban juga boleh. Daraba Zaidun amran darban. Memukul si Zaid akan si Umar darban benar-benar memukul. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama taklima. Nah, gitu. Fatahna fatahan. Fatahna fatahan. Masdar kan? Fatahna fatahan. Kami buka akan benar-benar membuka. Inna fatahna laka fataham mubina. Fatahan maf'ul mutlak. Ada fi'il di belakang dia, kemudian ada masdar sama. Masdar dari fi'il tadi. Daraba darban. Kallama takliman. Kallamallahu Musa takliman. Fatahna laka fatahan. Ada fatahan. Fatahna. Nasarnaka nasran. Kami menolong akan kamu benar-benar menolong. Nah. Siap. Bentar. Nah, itu. Fadzaidun fa'ilun. Daraba Zaidun darban. Fadzaidun fa'ilun. Zaidun fa'il. Darban maf'ulun mutlakun. Nah, darban itu maf'ul mutlak mansubun bi daraba. Mansub dengan daraba. Kalau ditanya siapa yang menasabkan darban? Daraba juga. Daraba tugasnya di sini merafakkan Zaidun dan menasabkan daraba. Nah, banyak tugas dia. Ini contoh sederhana ya Ustaz. Ya. Kadang maf'ul itu tidak seperti itu masalahnya. Ya, maf'ul bih nggak dijelaskan di sini sebenarnya. Sebenarnya ini perlu pada maf'ul bih ya. Ini untuk mempersingkat. Kalau ketemu nanti jauh nggak apa-apa. Daraba Zaidun amran darban. Ah, gitu betul. Mirip-mirip contoh juga Ustaz. Kayak fatahna laka fatahan kan? Fatahan sama kan ada fatahna. Fatah fi'il madhi, na fa'ilnya fatahna. Laka jar majrur fatahan. Nah,
Wa kallamallahu Musa, berbicara oleh Allah kepada Nabi Musa takliman, benar-benar berbicara. Masih sama Ustaz? Masih daraba Zaidun amran darban sama. Nah, itu. Nah, jadi darban maf'ulun mutlakun mansubun bi daraba, mansub dengan daraba. Wa in syi'ta qulta, jika engkau mau engkau boleh mengatakan mansub alal masdari. Jadi darban mansub sebagai masdar, boleh juga. Karena masdar itu maksudnya maf'ul mutlak. Mansubun alal masdar. Nah, dengan doroba. Nah, itu. Di sini paham nanti insya Allah. Lanjut. Wa huwa qismani lafdiyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa fa in wafaqa lafduhu lafdu fa in wafaqa lafdu fi'lihi fa huwa lafdiyun. Nawu qaulika kotal tuhu kotslan. Kotal tahu kotslan. Wa in wafaqa makna fi'luhu duna lafdihi bahwa maknawiyun. Nahwu jalastu qu'udan qumtu wukufan. Fa innal julusa wal qu'uda bimakna bimakna wahidun. Kama annal qiyama wal wukufa bimakna wahidun. Fakulun min qu'udan wa wukufan mangsubun alal masdariyati bil fi'lil ladzi qablahu. Yakfi ittafaqahuma bil makna wa inikhtalafa fil lafzi. Wa qila siap. Itu bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa qismani. Dan dianya masdar atau maf'ul mutlak itu qismani, ada dua macam. Dianya maf'ul mutlak itu dua macam. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Yang satu disebut masdar lafzi atau maf'ul mutlak lafzi, wa ma'nawiyun dan maf'ul mutlak ma'nawi. Nah, itu. Ada maf'ul mutlak lafzi, ada maf'ul mutlak ma'nawi. Bentar, Fa in wafaqa lafduhu lafda fi'lihi. Maka jika muwafakat, jika sama, muwafaqah itu sama, maka jika samalah oleh lafadznya masdar. Jika sama oleh lafadznya masdar akan lafadz fi'ilnya masdar. Jika samalah oleh lafadznya masdar akan lafadz fi'ilnya masdar. Bahwa lafdiyun, maka dianya masdar itu lafdi namanya. Jadi antara masdar dan fi'ilnya sama hurufnya. Itu makna muwafakat. Maka jika samalah oleh lafadz masdar akan lafadz fi'ilnya. Ternyata masdar itu kalau kita tasrif memang dari fi'il yang sama. Hurufnya sama. Bahwa dianya masdar namanya masdar lafdi. Nahu qaulika, seperti ucapanmu qataltuhu qatlan. Qataltu boleh, qatalta boleh, qatalti boleh, bebas kan? Semua benar maknanya. Qataltuhu qatlan, aku membunuh akan dia, qatlan benar-benar membunuh. Ustaz perhatikan, qataltu fi'il dan fa'il. Qatala fi'il madhi, tu dhamir muttasil mabni atas dhammah pada marafa' fa'il. Ini hu nih kan, dhamir muttasil nih, baru ketemu di belakang. Mabni ala dhammah qataltuhu pada mahal nasab maf'ul bih. Qataltuhu berarti udah ada fi'il, udah ada fa'il, udah ada maf'ul nih. Qataltuhu, aku telah membunuh akan dia. Qatlan, benar-benar membunuh. Nah, ini qatlan namanya maf'ul mutlak. Nah, dia masdar. Masdar maf'ul mutlak mansub. Cuma sekarang kita lihat qatlan ini yang menasabkan qatlan qatala di belakang dia. Hurufnya sama. Kalau kita tasrif qatala yaqtulu qatlan, sama persis.
Ini katlan ini namanya maf'ul mutlak lafzi. Maf'ul mutlak lafzi. Kenapa disebut lafzi? Karena lafat, masdar, dan fi'ilnya, qatala di belakang sama. Hurufnya sama. Qaf, ta, lam. Nah, namanya maf'ul mutlak lafzi. Nasartuhu nasran. Aku menolong akan dia benar-benar menolong. Lafzi. Nasara Zaidun amran nasran. Menolong oleh si Zaid akan si Umar nasran benar-benar menolong. Maf'ul mutlak lafzi atau masdar lafzi. Ya, gampang banget. Inna fatahna laka fatahan. Fatahan dari fatahna, fatahah, fatahah. Fatahah yaftahu fatahah. Lafzi. Enggak harus 3 huruf. Terserah. Kallama yukallimu takliman. Kallamallahu Musa takliman. Takliman dari kallama. Kallama yukallimu takliman. Berarti takliman maf'ul mutlak lafzi. Ya, itu. Wa idza apa? Sababnal ma'a sobba. Sababnal ma'a sobba. Sobba dari sababna. Lafzi. Idza zulzilatil ardu zilzala. Zilzala dari zulzila sama. Maf'ul mutlak lafzi. Wa in wafaqa makna fi'lihi. Dan jika sama ianya masdar akan makna fi'il. Jika sama ianya masdar akan makna fi'ilnya. Makna masdar dan makna fi'il di belakangnya sama, maknanya sama. Duna lafzihi, ketiadaan lafadznya. Lafadz masdar nggak sama, maknanya sama. Fahuwa maknawiyun. Maka dianya masdar itu maknawi namanya. Atau maf'ul mutlak maknawi. Nah, contohnya jalas tu qu'udan. Aku duduk benar-benar duduk. Jalasa fi'il madhi tu fa'ilnya jalas tu aku telah duduk. Qu'udan benar-benar duduk. Qu'udan artinya duduk, jalasa artinya duduk. Nah, ini qu'udan masdar. Jalasa fi'ilnya antara masdar dan fi'il maknanya sama, lafadznya beda. Nah, qu'udan namanya masdar maknawi atau maf'ul mutlak maknawi. Nah, itu. Ini Arabnya sama, qu'udan maf'ul mutlak mansub tanda nasab fathah. Nggak usah kita sebut maknawi, yang penting kita tahu. Nah, wa qumtu wukufan. Aku telah berdiri wukufan, benar-benar berdiri. Wukufan maknanya berdiri, qama maknanya berdiri sama. Maknanya sama, hurufnya berbeda. Nah, berarti wukufan maf'ul mutlak maknawi atau masdar makna. Fa innal julusa wal qu'uda bi ma'nan wahidin. Maka bahwa sungguh lafaz julusa maknanya jalasa. Julusa dan qu'uda itu bimaknan wahidin dengan satu makna, maknanya sama. Kama annal qiyama wal wuqufa bimakna wahidin. Sebagaimana bahwa qiyam. Qiyam maknanya qama, qumtu. Qiyam dan wukuf, waqafa yaqifu wukuf itu dengan satu makna juga. Fakullun min qu'udan wa wukufan mansubun alal masdariyati. Maka tiap-tiap dari qu'udan di atas, wa wukufan dan wukufan di atas, itu mansub sebagai masdar. Mansub sebagai maf'ul mutlak. Bifi'lil ladzi qablahu dengan fi'il yang ada sebelumnya. Wukufan mansub dengan kumtu, qu'udan mansub dengan jalastu. Itu. Jadi sama makna udah cukup, udah boleh kita nasabkan. Wa yakfit tifaquhuma fil makna. Memadalah oleh sama keduanya. Memadalah oleh sama keduanya. Keduanya masdar dan amilnya. Fil makna pada makna. Sama makna udah cukup. Wa ini ikhtalafa fil lafzi. Sekalipun berbedalah keduanya pada lafaz. Nah, itu pendapat yang mu'tamad. Cuma di sini ada pendapat Qil. Ini beliau akan membawa pendapat Qil. Nah, Ustaz baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Ustaz. Wakilah. Wakila yuqaddiru lahuma fi'lun muwafiqun fil lafzi fayuqalu fil awwali jalastu wa
Go ngatu. Ko ngatu. Ungudan. Wa fisani kumtu. Wa qaftu wukufan. Wadhalika tukallufun la hajatun ilaih. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Nah, jadi tadi pendapat pertama, qama kumtu wukufan. Kumtu wukufan. Kita ulang dulu biar paham, Ustaz. Kumtu wukufan tadi kan? Mana tadi? Jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Jadi qu'udan sama dengan mana jalasa. Qu'udan ini namanya maf'ul mutlak maknawi. Karena sama makna, enggak sama lafaz. Kalau sama lafaz bagaimana? Jalastu julusan. Kan gitu, Ustaz. Jalastu julusan. Karena julusan masdarnya jalasa ya jelisu julus kan. Jalastu julusan. Boleh jalastu julusan berarti julusan maf'ul mutlak lafdi. Tapi kalau jalastu qu'udan maf'ul mutlak maknawi. Kumtu qiyaman misalkan. Kumtu qiyaman, aku berdiri benar-benar berdiri. Qiyaman maf'ul mutlak lafdi. Tapi sekarang enggak pakai qiyaman, pakai wukufan. Wukufan sama maknanya. Cuma lafadznya beda. Ini maknawi. Kil pendapatnya berbeda. Kil menyatakan nggak boleh wukufan dinasabkan oleh kumtu karena beda lafadznya. Nggak boleh qu'udan dinasabkan oleh jalastu karena lafadznya beda walaupun maknanya sama. Terus siapa yang menasabkan qu'udan dan wukufan? Kita takdir fi'il lain. Nah, ini contoh. Waqila dikatakan orang yuqaddaru lahuma fi'lun muwafiqun fil lafzi. Dikatakan orang ditakdirkan untuk keduanya. Ditakdirkan untuk keduanya wukufan dan qu'udan tadi. Ditakdirkan untuk keduanya fi'lun muwafiqun, akan fi'il yang sama pada lafaz. Kita takdirkan fi'il lain. Fayuqalu fil awali, maka dikatakan pada contoh pertama. Contoh pertama jalastu qu'udan. Aku duduk benar-benar duduk. Sebelum qu'udan kita takdir fi'il dari qu'udan ini yaitu qa'ada. Jalastu wa qa'adatu qu'udan, kata Akil ya. Aku duduk dan aku duduk benar-benar duduk. Ini repot nih Kil nih. Jadi qu'udan bukan dinasabkan oleh jalasa, kata Akil karena beda lafaz. Tapi sebelum qu'udan kita takdir fi'il dari qa'ada, qa'adatu. Wafisani pada contoh kedua tadi kumtu wukufan. Wukufan jangan dinasabkan oleh kumtu karena beda lafaz. Walaupun sama makna kita takdir. Wukufan ini madhinya waqafa. Berarti waqaftu wukufan. Kumtu wa waqaftu wukufan. Aku berdiri. Dan aku berdiri benar-benar berdiri. Nah, kata musanneh wadzalika takallufun. Demikian itu memberatkan. Takallufun itu memberatkan, repot itu nggak ada kerjaan katanya. La hajata ilaihi. Tidak ada keperluan kepadanya. Nggak perlu takdir-takdir. Ngapain repot-repot kan? Nah, itu kata beliau. Jadi seperti di atas saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baru titik, Ustaz. Apa pertanyaannya? Nah, itu. Mudah insya-Allah Ustaz. Bab maf'ul mutlak enggak rumit ya. Yang pokok, yang rada rumit dikit nanti ada cabangnya Ustaz. Di kitab selanjutnya baru pendalamannya. Ini kan belum pendalaman Ustaz kan? Baru jarumiyah. Yeah. Untuk Fatu Saniyah nanti udah ada pendalaman dikit atau mutamimah. Nah, itu. Nah, kita ngaji terus insya Allah lama-lama ngumpul. Insya Allah. Nah, itu. Yang penting itu Ustaz. Gimana? Tidak di posting dulu maksudnya. Ya. Nggak saya kirain gini, ada orang-orang yang seperti Ustaz juga bisa dapat manfaat kan. Kalau Ustaz nggak enak nontonnya ya udah jangan. Nah,